Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang PPOK ya teman-teman ya. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang definisi dari PPOK, kemudian kita bahas tentang gejala dan tanda dari PPOK, serta terapi dari PPOK. Kita akan bahas tentang khusus tentang PPOK hari ini. Nah, PPOK itu teman-teman kita bagi menjadi dua ya, ada yang blue blotter atau kita sering namakan sebagai kronik bronkitis ya, itu ditandai dengan adanya chronic cough, jadi batuk produktif yang lama, kemudian ada purulens sputum, ada hematoptisis, ada dyspnea, ada cyanosis ya, ada peripheral edema. Nah, ini yang seringnya jadi dia gendut, ada obesitas ya. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan fisik nanti ketemu gambaran crackles dan wheezing saat auskultasi ya. Dan pasiennya terlihat gemuk. Jadi blue blotter, jadi biru. Jadi ada kebiruan cyanosis ya. Komplikasinya bisa terkait dengan secondary poisoning vera karena adanya hipoksemia, kemudian bisa terkait dengan pulmonary hypertension karena terjadi reaktif vasokonstriksi daripada hipoksemia, kemudian bisa terjadi pulmonary juga. Nah, pink fever atau emphysema itu gejalanya dia sesak ya, kemudian batuknya batuk kering gitu ya. Kemudian nanti warna kulitnya pink, kemudian nanti dia nafas lewat mulut ya, dan ada penggunaan otot bantu nafas dan pasien kurus kakeksia. Kemudian ada barrel chest atau hiperinflamasi ya, jadi nanti dia sela iganya melebar dan penurunan suara nafas serta takut. Komplikasinya bisa terjadi pneumotoraks dan penurunan berat badan karena usaha bernafas. Gitu ya. Oke, nah itu bedanya blue bladder sama pink fever. Jadi BPOK itu ada dua, yang chronic bronchitis ada yang emphysema. Nah, gejalanya ya usia tua, batuk kronis, sesak kronis, riwayat merokok sebelumnya. Misalnya penunjangnya untuk fase akut itu adalah analisis gas darah, saturasi, dan X-ray. Saat keadaan stabil, standarnya dengan pemeriksaan spirometri. Dan fisik nanti ketemu barrel chest, diafragmanya mendatar, sela iga melebar, dan wheezing. Ya. Nah, grading PPOK menurut MMRC itu ada grading 0 sampai 4. Kalau grading 0 itu saya hanya susah bernafas jika aktivitasnya berat. Kalau grade 1, nafas saya menjadi pendek jika naik tangga. Kalau grade 2, saya berjalan lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya karena susah bernafas. Atau saya harus berhenti untuk mengambil nafas ketika berjalan di tangga. Kalau grade 3, dia berjalan 100 meter, atau naik beberapa menit di tangga, dia harus berhenti untuk mengambil nafas. Kalau grade 4, saya tidak bisa keluar rumah karena susah bernafas dan tidak bisa mengganti baju karena susah bernafas. Nah, grading PPOK menurut GOLD 2017 itu ada GOLD 1 dia ringan, di mana PFP1-nya lebih dari 80% dari nilai prediksi. GOLD 2 itu sedang, itu nilai PFP1-nya antara 50% sampai 80% dari nilai prediksi. Kalau GOLD 3 itu berat, itu nilai FEP1-nya antara 30% sampai 50% dari nilai prediksi. Kalau GOLD 4 itu berat, FEP1-nya kurang dari 30% dari nilai prediksi. Ya. Nah, terapinya apa untuk PPOK eksaserbasi akut gitu lah kalau misalnya lagi serangan. Yang pertama, berikan oksigen, di mana oksigen targetnya adalah 88 sampai 92%, tidak boleh 100%. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan apnu gitu ya. Karena untuk stimulasi nafas itu memerlukan CO2. Jadi kalau misalnya targetnya 100%, nanti apnu rasanya. Jadi targetnya 88 sampai 92%. Nah, bila tanpa tanda gagal nafas, bisa nebul dengan SABA atau sama. Bila respirasi failure non-life threatening, kita berikan SABA sama dan pemberian antibiotik dan steroid. Kalau misalnya respirasinya mengancam nyawa, kita berikan nebul, SABA, dan sama, plus pertimbangkan intubasi. Ya. Nah, untuk terapi PPOK rawat jalan, nanti kita bagi menjadi grup A, B, C, dan D. Ya. Itu berdasarkan ya, jadi risk factor goal-nya sama MMRC score. Ya, kalau misalnya MMRC 0 sampai 1, goal klasifikasinya 1 sama 2 itu grup A, itu berikan bronkodilator bila perlu, bisa laba atau lama. Kalau grup B, MMRC-nya lebih dari sama dengan 2, goal klasifikasinya 1 dan 2, itu kita berikan laba atau lama. Kalau misalnya grup C,
MMRC-nya 0 sampai 1, sedangkan gold klasifikasinya 3 sama 4, itu kita berikan lama. Kalau grup D, itu laba atau plus lama, dan tambahkan kortikosteroid, ya inhalasi kortikosteroid. Oke, kita kuis dulu. Seorang laki-laki 45 tahun datang ke IGD-RS karena sesak nafas sejak 3 jam yang lalu. Pasien mengeluhkan dalam 1 minggu terakhir mengeluarkan dahak berwarna kuning. Pasien merokok 2 bungkus sehari sejak usia 20 tahun. Diketahui sudah sering sesak sejak 3 tahun. Tekanan darah 130/90, nadinya 100 kali per menit, pernafasannya 34 kali per menit, oke meningkat. Tampak retraksi sela iga saat inspirasi. Terdapat perkusi hipersonor, suara nafas memanjang saat ekspirasi serta mengi. Oke, diagnosisnya adalah ya jelas ya sela iga, ada retraksi sela iga, kemudian hipersonor, suara nafas memanjang. Ini jelas PPOK eksaserbasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.